Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini hari Senin tanggal 15 Mei kita akan mencoba live trading berikutnya. Terus ini yang saya pakai sekali lagi teman-teman pakai aplikasi Miraset Hospici ya. Jadi setting pakai menu 0200 running trade fungsinya nanti untuk kita melihat saham-saham yang lagi running berjalan. Terus setting watchlist-nya sebelah kanan. Teman-teman kalau punya watchlist pribadi juga bisa di setting sebelah kanan, nanti kasih input, kasih masukan ke saya. Terus kemudian ada stock price, ini wajib harus ada ya stock price ini. Terus kemudian IZ Broker kodenya 1994 ini boleh diinput juga. Terus kemudian stock ranking di sini untuk melihat saham-saham top gainer maupun top loser. Terus kemudian di sini ada multi chart kodenya 0500. Nah, itu ya teman-teman. Terus sebelumnya saya akan mereview pergerakan IHSG dulu ya. Pergerakan IHSG dari minggu lalu. Nah, ini kita lihat IHSG ini sebetulnya sudah memasuki fase downtrend ya teman-teman ya. Secara short term sudah memasuki downtrend karena ini sudah memasuki fase distribusi. Kalau kita lihat MACD-nya udah warna biru. Kemudian di sini momentumnya juga kelihatan udah turun ke bawah ya, udah mendekati angka sekitar 40-an% ya di sini. Terus kalau kita lihat secara chart ini sudah membentuk lower low ya di sini. Kita tarik garis dari titik higher high, kemudian kita tarik bottomnya di sini ya. Ini udah ketembus dari sisi trendline-nya yang atas ini udah ketembus ke bawah. Nah, ini juga secara support terdekat IHSG udah ketembus 6734. Nah, ini targetnya harusnya IHSG bisa turun area 6.640-an. Bahkan sampai kalau misalnya ini masih ketembus bisa 6.500 secara bottom di situ ya, baru dia rebound. Nah, karena ini juga sudah di bawah MA5. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau misalnya scalping di blue chip itu hati-hati juga. Jadi kalau teman-teman scalping lihat BBCA dia dibanting apa enggak, kemudian BRI dibanting atau enggak, terus Astra dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat ya. Kalau misalnya scalping di blue chip. LG45 juga nanti pengaruh juga sih karena cover IHSG juga. Terus untuk mau ngelihat apa namanya IHS apa namanya komposisi dari saham-saham blue chip LG45 teman-teman bisa masuk ke kode 103 market cap 200. Nah, ini diklik. Nah, ini ketemu market cap yang paling gede. Nah, di sini ada BBCA, BRI, Bayan, BMRI, Telkom dan lain sebagainya. Nah, Telkom sendiri ini sudah breakdown support teman-teman ya. Kalau kita lihat Telkom udah breakdown support, ini kelihatan besar sekali distribusinya. Ini sudah secara tren udah patah di sini ya, udah patah. Nah, ini keberapa potensi Telkom turun bisa ke sini ya, bisa ke area ini juga. 8 bahkan sampai di sini ya. Ini artinya kalau Telkom downtrend nggak ada yang natural IHSG ya, kalau nggak blue chip. Nah, ini sekarang sudah open ya. Sekarang sudah open IHSG naik tipis 6.708 eh, lagi pre-opening di sini. Nah, di sini ada beberapa watchlist. Di sini saya mix ya. Ini yang saya watchlist sebelah kanan ini saya mix. Ada sekitar 70% saham yang secara LK laporan keuangan bagus. Kemudian ada beberapa di atas MA5, kemudian ada beberapa saham gorengan juga. Jadi ini saya mix. Teman-teman nanti ketika live bisa kasih input saham-saham yang lagi running gerak, nanti kita cek bid offernya seperti apa. Terus kita lihat secara top gainer di sini BBCA hijau, Unilever hijau. Ini agak ada rasa aman sih kalau BBCA hijau. Terus apa ya? Kita lihat bank juga hijau, Astra hijau. Jadi kemungkinan IHSG akan bergerak di zona hijau ya di sini nanti. Oke, ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan running trade-nya. Kita lihat di sini ada RAM juga ya, ada RAM. Terus RAM langsung lompat 8%.
Teman-teman bisa pantau RAM, tapi jangan masuk harga sekarang ya. Jangan masuk harga sekarang, tunggu guyuran dulu. Ini masih 30 detik pertama sampai 1 menit pertama harga masih lompat-lompat, teman-teman. Jangan keburu masuk. Oke. Nah, sekarang tadi sempat lompat IHSG di 18 poin, sekarang sudah minus lagi ya. Jadi nutup gap yang lompat tadi ya, teman-teman. Oke, RAM dibanting ya, teman-teman ya. RAM dibanting. Di sini ada antrian tebal 680. Dari sisi transaksi ini sebetulnya lebih banyak dominan guyuran ya, teman-teman ya. Jangan keburu masuk dulu. Nah, terus langsung dibikin ARB kayaknya ini ya. Oke, kita sambil lihat saham yang lain. Clio cek juga ya, Clio ya. Clio. Nah, ini yang HK lebih dominan ya. Kita cek resist supportnya. Clio. Nah, ini sebetulnya udah tembus ya ini ya, 600. Ini udah breakout untuk Clio ya, teman-teman. Macet ya. Ini punya saya macet. Nah, ini masih jalan lagi. Oke. RAM ARB ya, teman-teman ya. RAM ARB. Clio boleh beli ya. Targetnya 640. Best price-nya kalau bisa dapat 600 sampai 610. Kalau mau murah ya 600 sampai 605. Kalau misal dapat antri ya. Nah, ini posisinya yang HK lebih gede ya ini. Terus kalau kita lihat trade book-nya di 610 transaksi paling besar. Jadi harusnya bisa lewat 610 karena 610 itu kita lihat ada transaksi besar di situ. Nah, targetnya ke 640. Terus kita lihat secara weekly chart di sini ada resist atas ya, paling atas gini. Nah, ini tentunya mungkin buat swing ya teman-teman ya, kalau target segini. Cuman ini harusnya ada koreksi, jadi nggak mungkin langsung di bawah naik sampai 775, nggak mungkin. Jadi pasti ada koreksi dulu. Oke, Clio boleh entry. Terus kita sambil lihat top gainer ya. Kita lihat top gainer transaksi yang paling enggak udah mencapai 10 miliar ya. Ini belum ada ya. Acas ini boleh hampir 10 miliar. Terus kita lihat ya. Nah, Acas ini transaksi HK gede ya, teman-teman. Transaksi yang HK gede. Terus kita lihat trade book-nya paling gede di 540 ya, teman-teman ya. Kalau mau murah, coba antri 540. Coba 54 antri 540. Oke. Total bagaimana Mas untuk scalping?
Untuk komposisinya, untuk transaksi ya lumayan sih, meskipun nggak belum rame banget. Terus kemudian kalau dilihat sisi bid over, ini overnya terlalu rapat ya di sini. Jadi kalau overnya rapat gini, mengindikasikan harga itu nggak boleh ditarik ke atas dulu. Jadi kayak mau nampung ke bawah. Nah ini ada antrian bawah 406. Eh, Sebetulnya kalau sisi momentum sih ya oke ya. Cuman ini komposisi bid overnya masih kurang meyakinkan sih kalau menurut saya. Karena memang sisi bidnya kosong, ada antrian tebal di bawah. Biasanya malah didorong ke bawah. Artinya harga itu kayak nggak boleh naik. Nah ini mulai ditebelin nih, mulai ditebelin. Nah ini kita lihat trade booknya paling tebel di mana nih? 424, 422. Ini pilihannya kalau total, kita cek dulu ya chartnya, bentar. Ini total ini kemarin kalau nggak salah dividen ya. Dia arah karena dividen sih. Teman-teman coba cek di RTI itu dividennya cum date-nya tanggal berapa. Kalau udah deket, saran saya jangan sih. Kalau misalnya tanggal dividennya udah keluar dan deket, sebaiknya jangan. Kalau tanggal dividennya belum keluar, masih oke lah di scalping. Nah, ini targetnya ke sini harusnya. Ini udah dijauh di atas MA5 ya. Nah, harusnya koreksi dulu ke area ini, 406. Ini supportnya. Nah, terus kita lihat per menitnya. Nah, per menitnya ini sempat lompat ya, sempat lompat. Nah, cuman ini koreksi lagi. Jadi ini support kuatnya ya, kelihatan ya. Tadi saya cocokin di chart 406, kemudian 414. Jadi boleh boleh scalping langsung lihat kalau 426 jebol, 428 jebol boleh hajar atau sekalian tunggu aja di area ini. Jadi kalau total agak ini dulu, nunggu dulu ya. Okas. Okas cukup baik sih transaksinya, trade book-nya di sini kita lihat 103 ya. Aduh, telat. Kita tunggu ya, kita tunggu sekitar 103 harusnya. Ini coba lihat trade book besarnya lagi di 105, 110. Coba sih tak lihat chartnya dulu. Ini chart per menitnya oke sih, ini udah tembus ya. Ini dari 100, jebol 100 tadi harusnya scalping nih, udah nih kan volumenya gede. Nah, udah ini harganya udah telat nih. Tapi kalau saya nggak berani sih, udah telat nih harganya. Tunggu guyuran aja. Kas-kas. Saham tuh biasanya kalau udah naik di atas 6% sampai 10%, itu biasanya langsung langsung nariknya sampai 15 sampai 20%. Biasanya kalau di atas 10% gitu. 6 sampai 10% itu biasanya langsung kenceng ke atas. Jadi kita bacanya benar-benar cepat nih. Transaksi sama trade book-nya harus cepat. Nah, ini lagi ada guyuran ya. Tunggu dulu ya. Okas ini saham gorengan sih kalau ini. Market cap-nya juga kecil ya ini. Oke, kita ngelihat yang lain. Oke. Oke, jadi masih ada watchlist tadi Cleo ya. Masih ada watchlist Cleo untuk scalping. Okas kita tunggu ya.
Nah, jadi gini teman-teman yang perlu diperhatiin. Ini yang haki sama yang HK, yang buy. Ini kalau misalnya nih, tadi kan lumayan selisihnya gede. Jadi selisihnya misalnya 200.000, sini 100.000 misalnya. Nah ini kan sudah hampir sama nih. Sebelah kanan 200.000, sebelah kiri 256. Berarti ada yang haki lumayan gede ke bawah barusan. Nah ini harus naik juga nih yang ini, yang buy-nya harus yang ada yang makan nih. Nah, sekarang 273. Nah, berarti ada yang nampung. Kalau ada yang nampung kita masih bisa untuk scalping ya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. -110. Ya, ini antrian transaksi paling tebalnya 110 ya, teman-teman. Nah, 110. Nah, berarti 110 ini sebagai ini apa namanya? Resistnya. Katakanlah seperti itu. Nah, Okas masuk 105 ya, 105. Tungguin 105, 106 bolehlah pakai metode piramida. Jadi misalnya alokasinya mau beli katakanlah 200 lot, ya beli antara 10, 20, 30 gitu. Jadi dibeli bertahap. Tergantung mana manajemennya teman-teman ya, alokasi dananya berapa. Tapi saran saya kalau saham gorengan kayak gini alokasi dana maksimal 10% dari total modal. Ya, 106, 105. Ini ada antrian 100 lagi nih. Nanti harus jaga-jaga ada tembak di area 101 kalau misalnya memungkinkan. Ini kan saham karena naiknya 1 tik ya, 1 tik 1% cukup ya. Jadi maksudnya 1 sampai 2 tik cukup. Karena kan udah naiknya udah belasan persen. Jadi nggak usah berharap arah ya. Yang penting teman-teman tahu cara entry itu gimana gitu ya. Nah, selama ini yang buy, yang HK masih naik terus ya, masih naik terus kita load terus ya. Kita load terus masih naik, masih masih aman lah. Tapi kalau tiba-tiba ada guyuran gede langsung seret beberapa papan ke kiri, misalnya ini ya. Ini ada yang guyur seret sampai 34 harga, langsung yang haki jadi 400 ribu lot misal ya. Nah, itu teman-teman harus hati-hati tuh, harus hati-hati. Ini 100 ini bisa kita sebagai acuan stop loss-nya ya. Coba kita lihat support-nya. Nah, tadi breakout-nya kita lihat di chart 5 menit ya. Nah, ini chart 5 menitnya mulai koreksi. Kemungkinan ke MA5 per 5 menit ini nih. Jadi 105 tadi saya sebutin. Ini dia mulai breakout di 98 ya. Jadi paling enggak kalau 100 jebol ke bawah, 100 ketembus, teman-teman bisa langsung cut loss. Oke, tunggu guyuran ya. Oke, sambil cari yang lain ya. Sambil cari yang lain. Film 14%. Bris gimana Mas nasibnya? Bris. Bris koreksi ya masih sideways lah kalau di sini ya, selama di atas MA20 ditahan masih oke kalau Bris. Cuman kemarin
ada berita ya, ada berita katanya kebobolan ya, Bris. Ada deposito nasabah kalau nggak salah atau tabungan 300 juta kena phishing katanya gitu kemarin, sempat trouble m-bankingnya. Cuman kayaknya sih nggak direspon negatif sama pasar karena penurunannya ini masih wajar nih, Bris turun segini masih wajar. Jadi masih di hold masih oke. Oke. Kayak transaksinya masih sepi ya, rata-rata di bawah 10 miliar. Terus kita cek volume. Nah, volume ini sebetulnya kalau mau bagus, itu paling nggak antara 300.000 sampai 500.000 lot. Ya, menit-menit awal udah kenceng gitu ya. Nah, makanya ini Okas udah kena 500.000 lot, makanya kenceng ya. Terus, kan total juga masih diem ya. Tadi makanya saya bilang tunggu dulu. Terus Aces Aces ini karena dia per tiknya 5 poin, satu tiknya 1%. Nah, ini boleh entry di sekitar 540 kalau Aces. Jualnya nanti 545 atau 550. Jadi kalau mau antri 540 boleh kalau Aces. Aces sudah confirm ya, ini udah uptrend secara short term udah uptrend. Ini volumenya gede di sini. Ini volumenya udah gede. Mau scalping, mau swing juga oke sih Aces. Kalau mau swing, kalau dapat harga antara 505 sih. 505 sampai 510 kalau misalnya dapat. Kita lihat coba base. Base ini transaksinya juga mulai rame ya, base. LK-nya bagus, transaksi paling gede 162. Sudah kiri ya, 162 sudah kiri. Nah, base ini breakout ya teman-teman 160. Nah, base boleh kalau mau scalping antri di 160 161. 162 beli dikit dulu nggak apa-apa. Nanti alokasi sisanya masuk 160 161. Jualnya di 164 166. Ya ini ada trian tebel di sini. 165 juga boleh. Ini udah tekanan jual ya Okas. Ini Okas sudah tekanan jual ya. Ini Mas kalau cash Okas itu harganya bolak-balik di bid itu tandanya tekanan jual atau beli ya. Nah, kalau misalnya nih bolak-balik di bid tapi dia turun tangga terus. Tadi kan dari 108, 107, 106 ini kena 105. Nah, ini range-nya area ini ya, area ini. Jadi ini mulai beli boleh antara 105 sampai 101. Tapi ini transaksinya udah mulai mulai lebih gede yang haki nih, beli gede yang hajar kiri gitu ya. Jadi kemungkinan dominasi jualnya udah mulai ada teman-teman gitu. Nah 106 ditampung tapi dibanting lagi. Nah otomatis ini sebetulnya antrian turun sih. Nah, antrian turun. Kalau teman-teman yakin
teman-teman tunggu yang buy ini makan lagi nih, lebih gede gitu. Nah, kalau mau spekulasi ya 105 sampai 101 area ini. 100 ke bawah cut loss gitu. Nah, jualnya 108, 110. Kalau 110 dijebol lagi, ke atasnya kenceng karena ini tadi transaksi paling gede 110. 110, 108. Ini transaksi paling gede di Okas. Nah, jadi teman-teman kalau scalping itu selalu lihat trade book. Transaksi yang paling gede ini udah dijebol atau belum. Kalau udah dijebol ke bawah, nah ya udah kita tunggu sampai istilahnya kita kita apa ya kita lihat kalau misalnya dia 110 jebol lagi ya confirm ke atas kenceng gitu. Nah area ini sebagai area spekulasi buy kalau misalnya kita scalping ya. Nah, oke teman-teman kalau ada masukan ya boleh info di chat ya kalau ada masukan boleh info di chat. Ya, ya benar ya. Ini Okas diguyur ya. Nah, karena yang haki sudah mulai keluar ini. Nah, ini patokannya di 100 itu aja. Kalau masih ditampung lagi berarti oke ketarik ke atas. Nah, oke, jadi 101 ini harusnya ditahan, nggak boleh jebol. Gitu ya teman-teman ya, cara kita scalping kita sebetulnya cukup ngelihat ini aja yang HK sama yang haki. Oh yang hakinya udah sesi pertama udah gede, kita bisa ngikut. Kemudian kalau udah diguyur kayak gini kita tungguin. Kalau sudah masuk ya ibaratnya kita tunggu batasnya di 100 untuk lihat spotnya. Nah, nah, nah ini udah yang guyur sampai 50.000 lot barusan. Oke, jadi komponen berikutnya kalau kita ngelihat scalping tuh yang ini ya, yang done ya, yang done ini kita ngelihat ada transaksi lot gede nggak? Nah itu kita harus pantau terus. Kalau ada transaksi gede dan harganya naik, berarti itu transaksi HK atau beli. Tapi kalau di dannya ini transaksinya masih tipis-tipis ya buangnya diecer. Ya betul. Jadi kalau 100 sudah mulai menipis berarti udah mau diguyur. Nah, ini ditampung diangkat lagi nih. Nah, jadi gitu kalau mau mau entry kalau udah telat mainnya spekulasi ya. Kita ngelihat spotnya di 100 ya kita bisa pasang beli entry di antara 101 sampai 05 tadi ya. Nah, ini udah ditampung ke atas lagi nih. Nah, kalau buat teman-teman tadi udah dapat misalnya 102, 103 ya boleh di sell antara 106 sampai 107. Nah, ini udah dirapetin nih, dijaga. Nah, ini ada yang nampung lagi. Tadi kan 400.000 lot seingat saya yang HK. Ini sekarang udah 433, berarti ada yang nampung lagi ke atas, ditarik ke atas gitu ya. Nah, berarti artinya kalau ada yang nampung berarti masih dijaga. Tapi kalau nggak ada yang HK ini nggak ada yang nampung sama sekali, ininya bertambah terus. Ya udah exit gitu kalau scalping ya udah kita exit. Itu sih.
Kita lihat trade book-nya transaksi paling besar di mana. Nah, ini ketemu 105. Ya, 105, 104. Tadi kan sebelum 105 diguyur, tadi kan transaksi paling gede kan di 110. Nah, setelah diguyur sampai 102, 105 ini transaksi yang paling gede ya. Nah, ini harusnya kalau 105 ini posisi sekarang ditembus, ini ke atasnya kenceng. Kalau 105 ditembus ya. Nah, ini kita lihat saja nih. Berarti harus jeli mata, jeli otak, hitung-hitungan kalau scalping, Mas. Iya, benar. Scalping tuh kita harus hitung-hitungan angka ya. Kira-kira kalau resistnya segini, kita jual segini tuh udah BEP atau belum, udah cuan atau belum gitu. Kalau supportnya di sini, kalau kita cut loss di sini, kira-kira resikonya berapa persen tuh udah dihitung. Tapi sekali lagi, kalau scalping itu saran saya maksimal kalau gorengan 10% dari modal aja. Tapi kalau misalnya sahamnya masih second liner atau blue chip 30% sampai 40% dari modal ya masih oke. Itu loh. Nah, 105 dites terus karena ini trade book-nya transaksi paling gede banyak terjadi di 105 dan 104. Nah, dites terus. Cleo kuat ya. Cleo yang tadi saya infoin buy di 600 sampai 610. Ini masih kuat 615, 620. Goto, Goto kayaknya gerak nih. Kita cek ya Goto ya. 10.000 ini pasangan fake over dan fake bid. Kalau misalnya antrian aslinya Okas itu yang ini, yang cuma 3.000, 4.000. Nah, ini kalau antrian aslinya kayak gini, kita order jangan sekali beli 3.000, 4.000 lot, jangan dicicil. Nah, paling cuma beli 100 lot, 200 lot gitu. Kalau alokasinya rencana mau 1.000 ya belinya cicil. Cicil. Jangan langsung tembak. Nah, nanti kelihatan. Nah, ini udah dipenuhin kan antrinya, yang overnya udah dipenuhin. Nah, ini artinya komposisi bid sebelah kiri kayak gini, over sebelah kanan kayak gini, artinya saham Okas ini dia nggak boleh turun di bawah 103 dan 100. Area ini kuat, nggak boleh diturunin. Area ini juga kuat 105 sampai 107, tapi sekali 105 jebol, ke atasnya kenceng. Ke atasnya kenceng. Ada aplikasinya, Mas, itu bandar pakai fake bid. Nggak ada aplikasinya, Pak. Ya sama. Bapak kalau modalnya gede, misalnya punya modal katakanlah 10M gitu, pasangin aja pakai fake bid di sini 10.000, 10.000. Hitung aja tuh, misal ini apa namanya, harga 100 tuh 10.000 lot tuh berapa duitnya? Kita hitung aja. Misalnya di 101 kali, misalnya 101 kali 10.000 lot kali 100. Itu 10.000 lot itu buat nebelin cuman butuh modal 100 juta gitu ya. Sebetulnya kalau modalnya, maksudnya ada duit nganggur 1M itu sudah bisa nebelin sampai papan atas nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 10 papan ini bisa nebelin, dipasang 100 juta, 100 juta itu bisa nebelin sampai sini. Nah, kalau punya duit nganggur, tapi ibaratnya 1M itu katakanlah ya paling cuma 1% sampai 2% dari total saldonya dia gitu loh. Karena kalau mau narik ke atas 105 harus dipancing dimakan supaya retailnya ngikut makan gitu loh. Itu sih. Nah, ini sebelah kanan ini punya barang semua. Jadi kalau dipasang fake overnya 110, 12.000, ini sebetulnya juga mereka sudah punya barang gitu loh, cuman pancingan aja. Pancingan aja.
Oke. Elit ini masih distribusi ya teman-teman. Ini masih distribusi gede, masih di bawah MA5. Jadi sih saran saya wait and see aja. Wait and see dulu kalau elit. Oke, kita lihat monitor yang lagi running. Ada masukan lagi saham yang lagi rame teman-teman? Clio-nya gimana Mas? Powernya udah kurang. Kita cek ya. Mana masih tuh ini? Ini belum turun ini, cuman diem. Cuman diem. Ya, memang yang haki udah lebih gede ya, yang haki lebih gede. Cuman kita lihat di sini masih ditahan di 610, terus kemudian ada antrian 625. Tadi dapat di berapa? 605 apa 610? Pasang 620 nggak apa-apa. Leo kalau tadi dapat antara 605 sampai 610 bisa pasang 615 sih dapat sih 0,9 ya. Tapi mepet pasang aja 620 nggak apa-apa. Buat yang belum entry Cleo ya tungguin aja 605. Spotnya 600. Cleo ini buat swing juga oke ya, buat swing juga oke. HMSP bagus transaksinya, kita lihat trade book-nya di sini 980 sampai 990 ya. Ini bagus ya, kita cek secara bid over. Nah, bid yang dibikin rapat di bawah ini tuh kesannya kayak istilahnya si bandar ini nggak mau narik harga di atas 995 sampai 1000. Jadi dia mau nampung dulu antara 970 sampai 985. Jadi teman-teman kalau mau entry di HMSP ya boleh pasang antara 970 sampai 985 area ini yang bisa kita pasang gitu loh. Terus kalau dilihat dari trendnya kan 975 nih, frekuensi paling gede di 975 sampai 990. Nah, ya udah ikutan masuk di 975 gitu. Itu caranya kita mau pasang entry seperti itu ya teman-teman ya kalau mau lihat bid over. Nah, terus targetnya kemana? Targetnya ya bisa ke 995 sampai 1000. Ini target pertama. Kalau 1000 ketembus ke 1015 karena 1000 ini satu dia level psikologis, kemudian antriannya paling gede 16.000 lot. Nah, itu. Jadi kita bisa pasang target dari bid over aja. Terus kalau mau yakin kita lihat dari chartnya juga. Nah, HMSP kan ini downtrend nih sebetulnya. Nah, ini downtrend. Cuman ini kalau kita lihat dari sisi candle sudah di atas MA5 dikit ya, udah di atas MA5 dikit. Kalau 1000 jebol, confirm. Nah, ini kan ini supportnya kan. Nah, ini kan ini area sideways loh, teman-teman. Saya tanpa ngelihat chart, ngelihat bid over aja udah tahu area kuatnya di mana 1000 dari bid over ini. Nah, 1000. Saya tadi kan bilang 1000. Nah, ternyata 1000 ini adalah bekas support yang kemarin dijebol dan sekarang jadi resist. Jadi resist. Gitu teman-teman. Kalau 1000 jebol, ya ke atasnya ya lumayan kencang, bisa ke MA20, bisa ke area resist di sideways ini, ya area ini 1020 sampai 1040 kayak gitu. Tire Mas, oke kita cek tire.
Oke, ini yang haki masih dominan ya, tapi rame nih, sahamnya rame nih. Kita lihat chartnya. Nah, ini masih chart 5 menitnya masih kelihatan turun distribusi, cuman mau mau ketutup gap sih. Ini cuman mau nutup gap aja tipis di sini. 146. Tadi sempat ke 160. Kita lihat ya. Redbook paling gede di 150, 148, paling dekat 147, 146. Nah, kalau saya ngantri di 142, 142 atau 143. Jualannya dekat 150. Agak agak apa ya? Agak spekulasi sih kalau kita maksa beli 146, 147 atau 145. Kenapa? Karena di sini dari sisi transaksi masih lebih kuat ya. Yang haki masih lebih kuat. Nah, kita load terus ya di sini. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? PTPM di spam order. Apa tadi namanya? PTMP. Ini sebetulnya eh, spam order ya. Ini bisa kita sebut spam order karena kan di sini fake offer semua, fake bidnya nggak ada ya. Terus eh, tapi di sini kok HK-nya lebih gede Mas, jauh. Harusnya bisa masuk dong. Enggak juga ya. Ini pengecualian ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat sengaja di HK terus jadi biar kelihatan rame ya. Cuman over rapat seperti ini sebetulnya kurang bagus, kurang bagus. Sama kayak gini, model kayak gini ada juga tapi jarang. Aneh ya, overnya aneh ya. Jadi ya kalau saya nggak masuk dulu sih. Okas, Okas kalau tadi udah entry 105 ya jual 107 udah boleh, 108 udah boleh. Nah, tadi kan saya bilang kalau 105 ketembus, ke atasnya bisa ke 110. Ini resist kuatnya di 110 karena trade book-nya transaksi paling gede di sini. Gimana? Bener ya Okas tadi saya analisa. Ada yang tadi dapat 102 sampai 104, 105. Ya kalau udah naik 16% gini ya nggak usah banyak-banyak karena kita tadi scalpingnya udah agak telat sih di Okas. Harusnya di bawah 100 masuk ketika breakout gitu. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Harum untuk swing? Jangan deh, harum ya. Harum harum jangan deh di bawah MA5 terus nih. Ini distribusi. Ini masih distribusi di bawah MA5 terus. Ini masih biru MACD-nya. Nah, ini masih downtrend ya. Ini masih downtrend sekali. Kalau belum masuk jangan beli dulu nih.
semua batu bara kecuali Adaro. Adaro mungkin ada sentimen dividen, kemungkinan bentar lagi harusnya dia rebound. Sama ada buyback gitu. Ya, saya saranin batu bara jangan keburu swing ya, karena indeksnya masih new low terus. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pagi ini? SCMA Pak Anton gimana? Pak Anton. SCMA sama ya, sama tuh di bawah MA20, MA5. Jangan dipikir ini grafiknya udah turun jauh Mas, murah. Belum tentu, bisa lebih turun lagi. Karena masih belum low nih, low-nya 155, bisa ngetes lagi 155. Sampai dia bikin sideways agak lama, baru kita boleh entry atau di atas MA5. Gitu. Ini kan di bawah MA5 turun terus kan, di bawah MA5 turun terus. Simple sih kalau ngelihat. Terus sektor media juga belum ada ini sentimen. MIDI udah boleh dipantau, udah di atas MA5, di atas MA20, ini udah sideways, udah mulai ke atas. Ya. MIDI oke sih. Kalau mau nge-swing juga oke. Cuman kalau scalping ngelihat dulu bid overnya. MIDI. Nah, ini bagus transaksinya. Trade book-nya 360, paling kuat 356. Nah, ini di persimpangan nih 356. 356 kalau nggak bisa dimakan lagi biasanya turun ke bawah. Ini ideal sih, maksudnya overnya nggak sepadat PTMP tadi. Gitu. Antam ya sama. Antam ini karena harga emas dunia kemarin sempat naik terus turun lagi, jadi ya dia turun. Kalau teknikalnya dia di bawah MA5 ya. Jadi ini juga dia mirip double top ya di atas. Jadi kemungkinan ini udah jebol support juga di sini. Antam. Wait and see sih kata saya kalau Antam. Kalau mau ngambil tunggu sekitar 1900. Tunggu koreksi lagi karena di bawah MA5. Ini juga udah distribusi si Antam nih. Nah, oke ya, Cleo udah 625 ya sekarang. Tadi saya info beli. Nah, kan 625. Tadi kan saya info targetnya 625, kesentuh 625. Udah gitu aja teman-teman kalau scalping. Cleo kalau beli 610, 1000 lot lumayan. Jual 620, 625. Bentar lagi 625 kejebol tuh habis ini. Lihat aja nanti. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya teman-teman. Kita langsung tunggu live trading besok Selasa ya. Hari ini koneksinya sangat buruk sekali, berkali-kali tadi ke close ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.